Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,13% ke angka 6.966. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten favorit investor yang laba bersih semester satunya sebenarnya masih naik 18% lebih, tapi ternyata hari ini masih bergerak turun dan terus didistribusikan oleh asing. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata direktur utamanya melepas saham ini di harga atas dan saat ini harganya mulai bergerak turun kembali. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham WIRG. Saham WIRG hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 133. Bisa kita lihat di grafik, penurunan hari ini membuat WIRG saat ini berada di bawah support EMA 50. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 135. Bisa kita perhatikan di grafik, WIRG selama beberapa bulan terakhir ini memang trennya mulai sideways setelah sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50. Bisa kita perhatikan, pada pertengahan Juli berhasil break garis EMA 50, mulai bergerak naik lumayan tinggi, tapi mencoba untuk break 150 gagal break, turun kembali ke garis EMA 50, masih bisa bertanda rebound, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break 150, WIRG masih gagal break dan saat ini kembali turun mengetes support di EMA 50. Dan candle hari ini lumayan solid. Dan ternyata kalau pemberitaan bahwa bos WIRG atau direktur utamanya melego saham perusahaan. Jadi direktur utamanya melepas saham WIRG pada tanggal 25 Agustus. Jadi pada saat harga di sekitar 140. Jadi saat ini direktur utamanya sebelumnya mempunyai saham sebesar 1,58 miliar lembar saham, saat ini menjadi 1,55 miliar lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan sebenarnya penurunan 5% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Jadi walaupun turun tajam sebenarnya tidak terlihat ada distribusi. Tapi asing memang terlihat 4 hari terakhir ini mulai keluar dari saham WIRG. Jadi WIRG menurut saya cara pergerakan saat ini masih menarik untuk dipantau karena sekarang belum terkonfirmasi break garis EMA 50 dan penurunan tajam hari ini juga belum terlihat ada distribusi besar. Jadi menurut saya masih bisa coba pantau pergerakan WIRG apabila teman-teman ingin coba swing trade. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes support EMA 50, WIRG masih bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk entry, wait and see dulu, kita pantau lihat WIRG apakah bisa bertahan di support EMA 50. Jadi apabila kita pantau WIRG berhasil naik kembali di atas 135 dan mulai terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek sekitar 145 sampai 150. Karena ini memang merupakan resisten kuat karena apabila berhasil rebound tapi WIRG masih gagal break 150, WIRG masih ada potensi untuk kembali melemah menuju garis EMA 50. Dan sebaiknya jangan entry apabila besok WIRG masih lanjut turun dan terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Apabila besok terkonfirmasi support EMA 50 terlewati, maka WIRG akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan ada potensi menuju harga 120 sampai 115. Jadi bisa kita masukkan ke watchlist untuk buy on support apabila memang masih bisa bertahan, tapi sebaiknya jangan entry apabila support ini terlewati. Dan sekarang saya akan coba analisa saham MDKA yang hari ini naik lumayan tinggi juga 5% lebih ke harga 3.380. Jadi untuk MDKA sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mengetes support 3.200 masih bisa bertahan, sempat rebound mengetes garis EMA 50 gagal break, kembali turun ke 3.200, bisa kita lihat hari ini kembali rebound. Dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 3.310. Dan kenaikan hari ini membuat MDKA lanjut naik mengetes resisten berikutnya sekitar 3.400. Tapi tetap saja ingat, kedua garis resisten ini belum terkonfirmasi break. Tapi candle hari ini lumayan solid. Apalagi bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 5% lebih ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi MDKA menarik untuk dipantau. Kenaikan tinggi ini ada akumulasi yang lumayan besar. Jadi ada potensi saya lihat MDKA untuk break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 3.310 dan lanjut naik melewati 3.400 menuju target di sekitar 3.500. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar support, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan target take profit jangka pendek di sekitar 3.500. Atau bisa hold terus selama MDKA berhasil naik di atas garis EMA 50 dan bertahan di support EMA 50 ini.
dengan target lebih jauh di sekitar garis EMA 150 di sekitar 3.600. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, menurut saya juga masih bisa pantau saham MDK untuk coba tunggu kembali di sekitar 3.300 sampai 3.310 untuk entry di sekitar supportnya. Dan sekarang coba kita lihat saham auto yang juga bisa kita perhatikan hari ini juga kembali naik 4% lebih ke 3.240. Saham auto secara pergerakan bisa kita lihat sebenarnya masih bergerak sangat tren. Memang sempat melemah dalam beberapa minggu terakhir ini setelah gagal naik di atas 3.600, tapi bisa kita lihat setelah turun menuju harga 3.000, auto masih bisa bertahan. Setelah itu berhasil rebound tapi mencoba untuk break 3.200, gagal break, turun kembali ke 3.000. Bisa kita perhatikan di sini masih bisa rebound. Jadi saat ini mencoba untuk break resisten 3.200 dan candle hari ini juga lumayan solid untuk saham auto. Jadi auto apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Namun saya selama masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2.910, auto untuk teranjangan menengah masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita perhatikan di sini untuk auto kenaikan 4% ini juga masih ada akumulasi, asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat auto masih ada potensi besar untuk break 3.200 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 3.400. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 3.000, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan target di sekitar 3.400 untuk target take profit. Jadi walaupun ternyata minggu ini gagal break 3.200 dan mulai melemah kembali, selama masih kuat berada di atas 3.000, auto masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham auto dan belum sempat dapat di sekitar 3.000, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 3.200 ini dengan target tetap di 3.400 sampai 3.500 atau tunggu kembali di 3.000 untuk coba tunggu di sekitar support kuat ini. Dan berikutnya saham Mayora juga jika kita perhatikan hari ini juga naik 1% lebih ke harga 2.640. Dan Mayora saat ini masih bisa bertahan di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar 2.590. Jadi memang belum sempat turun mengetes support ini, belum mendekati support EMA 50, saham Mayora sudah bisa rebound kembali. Dan secara pergerakan juga sebenarnya Mayora masih bagus trennya. Sebelumnya memang downtrend, tapi setelah itu mulai rebound setelah menyentuh 2.400 dan saat ini sudah oke karena sudah bersih naik di atas kedua garis EMA. Tapi untuk resisten bisa kita lihat, saat ini Mayora ada resisten kuat di sekitar 2.700. Harga 2.700 jika kita perhatikan beberapa kali memang menahan kenaikan dari saham Mayora ini. Sehingga setelah gagal break, Mayora turun kembali menuju support di EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini juga terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar hari ini. Dan asing juga jika kita lihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi saham Mayora. Sehingga Mayora juga saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali mengetes harga 2.700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 2.600, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Mayora masih gagal break harga 2.700. Karena selama masih gagal break, Mayora masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes support di EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat pada saat di bawah garis EMA 50 150, menurut saya masih bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.